Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Saudara, berbicara tentang tujuan, saya percaya setiap kita punya tujuan, keinginan, target, atau visi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita akan mencapai tujuan kita itu atau tidak? Kalau berbicara tentang kerinduan untuk mencapai tujuan itu, saya percaya setiap kita pasti begitu rindu mencapai tujuan, keinginan, kerinduan, atau visi kita, saudara. Saya pribadi ada berbagai tujuan dan visi dan target di dalam diri saya, baik secara spiritual, baik keluarga saya, baik secara finansial dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya begitu rindu supaya pencapaian-pencapaian itu terjadi. Khususnya dalam pelayanan, saya punya kerinduan yang besar untuk memenangkan sekian banyak orang dibawa kepada Tuhan, untuk jadi persembahan atau buah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu bisa tercapai jika saya melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara bisa mencapai tujuan saudara jika saudara melangkah atau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana harusnya kita melangkah menuju tujuan itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dengan kerinduan dan harapan, melalui renungan di pagi hari ini, saudara mengerti atau menyadari apa yang menjadi tujuan saudara, ataupun mungkin saat inilah waktunya untuk saudara menetapkan tujuan, target, atau visi hidup saudara. Dan kemudian saudara juga memahami bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus saudara hidupi untuk saudara mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan sampai kita hanya melangkah dalam hidup ini hari demi hari saudara, waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kita punya target atau tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan kita punya langkah atau prinsip-prinsip yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan kerinduan saya, saudara akhirnya mengalami dan menggenapi dalam hidup saudara, artinya Tuhan menggenapi dalam hidup saudara
apa yang menjadi kerinduan, tujuan atau visi saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan saudara. Saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara di dalam video channel ini saudara, ketika saudara meraih tujuan, target dan visi saudara dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara meraih kerinduan saudara, tujuan saudara, target saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap saudara atau anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan renungan ini akhirnya punya tujuan, target dalam hidupnya, dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menuju kepada tujuan atau visi tersebut. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada penerima surat Yakobus bagaimana supaya mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka hindarkan supaya mereka mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan di dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, di sini dikatakan ada yang menjadi keinginan, ada yang menjadi tujuan. Tetapi keinginan dan tujuan tersebut tidak tercapai.
Itu yang ditegaskan oleh Yakobus di sini, saudara. Dan Yakobus menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga keinginan atau tujuan mereka tidak tercapai. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang menyebabkan keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai untuk kita hindari dalam hidup kita, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita gagal sampai kepada tujuan kita, apa yang paling kita rindukan dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan pertama sehingga mereka tidak mencapai keinginan atau tujuan mereka, sekali lagi saya baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, lihat di sini, ada hal yang luas memang sebenarnya disebutkan di sana. Tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kata, masalahnya di sini adalah masalah karakter. Karakter mereka tidak benar. Itu sebabnya mereka tidak mencapai apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Karena mereka iri hati, mereka kasar, bahkan demi mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan dikatakan mereka membunuh, mereka bertengkar, berkelahi. Jadi ada karakter yang tidak benar di sana, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saudara, berbicara tentang karakter, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi dalam mencapai tujuan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara punya tujuan yang besar dalam hidup saudara, jauh lebih penting dari meraih keinginan dan tujuan besar itu adalah masalah karakter yang perlu kita benahi. Karena saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang begitu menginginkan banyak hal misalnya dalam hidupnya, dan kemudian akhirnya dia mencapai itu. Setelah dia mencapai itu menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia capai itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter untuk siap berada dalam posisi itu. Dia tidak punya karakter yang baik untuk dia bisa meraih itu dan kemudian menggapai itu semua. Sehingga ketika dia menggapainya, ketika dia tidak siap, itu malah berbalik menghancurkan hidupnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tujuan yang besar, hal yang besar yang perlu kita pikirkan adalah tentang karakter kita. Karakterlah yang harus kita benahi terlebih dahulu, sehingga kita siap menuju atau bahkan berada di posisi keberhasilan, berada di posisi yang kita inginkan, yang kita impikan, kita tuju, kita yang menjadi visi kita dan sebagainya. Siapkan karakter kita, saudara. Mereka tidak mencapai tujuannya karena karakter mereka tidak benar. Ataupun kalau ada seseorang mencapai tujuannya, ketika karakternya tidak benar, pencapaian tujuan itu pun akan menjadi berbahaya. Terlalu banyak orang yang berada di satu posisi yang luar biasa dan akhirnya terjun bebas, hancur sehancur-hancurnya. Karena apa, saudara? Karakternya tidak siap. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara harus punya tujuan yang besar. Saya berdoa tujuan saudara, kerinduan saudara, keinginan saudara di dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan itu tercapai. Silahkan saudara buat tujuan, kerinduan, visi atau pencapaian besar dalam hidup saudara, dalam segala bidang kehidupan saudara. Tetapi untuk saudara bisa siap sampai di sana, saudara harus benahi karakter saudara. Karena kalau tidak, karakter saudara sendirilah yang akan menghalangi saudara meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Ataupun
Ketika saudara berjuang dan bekerja keras, saudara sampai kepada tujuan itu, sesampainya di sana pun saudara akan hancur sendiri oleh karena karakter yang tidak benar tadi. Mari kita perbaiki karakter kita, sikap kita, hati kita, attitude kita, saudara. Mari kita perbaiki itu, mari kita benahi, belajar jadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang punya pikiran yang benar, belajar jadi orang yang di sini disebutkan tadi tidak, mereka gagal karena iri hati. Berarti kita belajar untuk tidak iri hati, belajar untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan dengan cara yang benar, karena mereka bertengkar sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka berkelahi sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mari kita membangun relasi kita, saudara, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang. Ya, memang dalam hidup ini ada begitu banyak macam orang. Saya mengalami dalam hidup ini, saudara, sebaik-baiknya yang kita lakukan selalu saja ada orang yang tidak baik, selalu saja ada. Dan dalam hal seperti itu, sikap yang saya ambil adalah tidak memusuhi siapapun, tetapi terkadang memang ada orang-orang yang tidak bisa kita dekati sedekat-dekatnya. Dengan orang seperti itu saya tidak mau bermusuhan, tapi saya juga memutuskan untuk tidak dekat dengan orang seperti itu karena memang karakternya bermasalah. Artinya apa, saudara? Kita harus menjaga diri kita untuk ada di posisi yang benar. Sikap kita, pola pikir kita, hati kita, pergaulan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Kita jaga itu benar. Dan kalau kita jaga itu benar, yakinlah bahwa dengan sikap, karakter, attitude yang benar, saudara akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan kerinduan saudara. Lalu berikutnya, saudara, apa yang membuat mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya? Kita lihat bersama ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hal kedua yang membuat mereka gagal mencapai tujuan adalah mereka tidak berdoa. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar banyak, persiapkan diri. Mari belajar banyak dalam hal apa yang saudara rindu. Saudara berhasil di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang begitu ahli dalam bidang saudara. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seringkali saya melihat, saudara, ada ketimpangan yang terjadi. Orang-orang yang kelihatan rohani terlalu memberatkan dalam mengandalkan Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu iman yang mati, itu omong kosong juga. Tapi di ekstrim yang lain ada begitu banyak orang juga yang begitu ahli, dia mendalami, dia kerja keras dan sebagainya dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sama juga kosong, saudara. Kenapa? Karena dalam sekali petikan segala sesuatu bisa hancur dibuat Tuhan. Segala sesuatu dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa hancur. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, persiapkan diri yang terbaik. Jadilah orang yang lebih unggul daripada semua orang lain. Terlebih lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, seharusnya saudara lebih unggul daripada mereka. Tapi jangan hanya unggul dalam apa yang saudara kerjakan, karakter dan perbuatan saudara, tapi libatkan Tuhan di dalamnya dengan berdoa. Kegagalan mereka tidak mencapai keinginan dan tujuan mereka karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian, saudara, berikutnya di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mereka berdoa tapi juga tidak mencapai tujuan, tidak mencapai keinginan mereka. Kenapa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Ternyata bisa salah berdoa. Nah, mungkin saat ini muncul di hati kita, doa yang bagaimanakah yang salah? Kita lihat sama-sama, saudara. Sebab kamu meminta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang dinaikkan itu adalah doa keegoisan.
Doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan. Seharusnya prinsip dalam firman Tuhan itu adalah diberkati jadi berkat. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat. Kita ini seperti pancuran yang berkat Tuhan mengalir ke dalam diri kita, tetapi kita juga mengalirkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan hidup saudara, memikirkan kepuasan hawa nafsu saudara dalam keinginan-keinginan saudara, pencapaian dan sebagainya? Ataukah hari ini saudara sedang berjuang karena rindu jadi berkat bagi banyak orang? Orang-orang yang berhasil luar biasa saudara adalah orang-orang yang berbuat banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu berhasil, dan kerinduan keberhasilan kita itu hanya untuk keegoisan diri, atau kita rindu jadi berkat? Mari lihat ke dalam diri kita. Jadilah jadi berkat. Hari ini pun kalau saudara diberkati, berpikirlah apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa jadi berkat. Apa yang harus saudara kerjakan supaya saudara jadi berkat. Puji Tuhan saudara, hari ini ada renungan yang penting bagi kita dari prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus punya tujuan, punya keinginan dan sebagainya, yang tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan untuk mencapainya pun kita harus punya hal-hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, di mana yang pertama, kita harus punya karakter yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa melibatkan Tuhan dalam tujuan dan visi kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran atau punya sikap, kita diberkati untuk jadi berkat, bukan hanya untuk keegoisan diri. Jadi hari ini saudara, jadilah orang berhasil, capailah tujuan saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana saudara berjalan dengan karakter yang benar, bekerja dengan karakter yang benar, bersikap dengan benar, attitude saudara benar, dan kemudian saudara rindu juga melibatkan Tuhan dalam segala hal yang saudara kerjakan hari ini, dan saudara rindu untuk jadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah hari ini dalam melakukan segala kegiatan saudara, saudara tetap ada pada karakter yang benar. Libatkan Tuhan di sana dan rindulah untuk menjadi berkat. Berfikirlah bagaimana untuk jadi berkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan dan keinginan saudara tercapai. Itu yang menjadi doa saya. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka.
Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin
Diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada
Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.